Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Lagi-lagi Faisal Assegaf alias geng Yaman ini bikin ulah lagi. Tapi dirujak habis sama Bu Irma, dia bilang kalau Jokowi sampah, tapi giliran dibilang Anda yang sampah. Kelihatan banget dia gak terima. Kita lihat dulu videonya ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu? Oh berarti Anda sampah dong ya? Jadi, sebentar Pak. Ya nggak apa-apa, sebentar. Saya kan Nanti nggak menyebut kasih waktu. nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. Ketika kali disebut Oke. nama saya, Oke. Nanti Bisa nanti saya ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. lihat jam dulu. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini, menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari. Dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ya dengan apa yang kita sampaikan semua tadi bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi pemerintah, menjadi kontrol juga untuk kita semua. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadek, bisa izin sebentar tanggapi karena dua pembicara Bang Andi sama Bang Irma itu fokus ke saya. Sebentar Ya, boleh tapi izin pendek aja. Jadi ada dua poin penting yang saya tegaskan sebagai satu pesan yang objektif. Tadi saya mengatakan bahwa saya melihat ada satu fenomena, tindakan yang fenomenal. Usai Prabowo itu dilantik, situasi stabilitas politik nasional sangat damai. Itu saya buka di data dari peralihan kekuasaan sejak pasca reformasi. Jadi saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang.
dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan sampah. Disampaikan. Saya sedikit, menurut saya gini, saya gini. 1 menit Bu Irma, Kalau jangan dipotong dulu Bu Irma. kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair, ya. Kalau bisa bicara saya itu harus fair. aja? Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya bisa sudah Pak, selesai. Bang Kami saya lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang Itu ya, terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya Contohnya, ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar Saya karena nggak Anda tanggapi mengadu Anda. domba. Saya mau bicara sama Andi Cukup kok. Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, Selesai. dua. Nggak boleh. Orang lain lagi yang bicara. Dua-dua Ya, agak cukup yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Itu. Di video itu Bu Irma bertanya siapa yang bilang sampah tadi? Terus Faisal Onta Yaman ini jawab dengan pedenya, saya. Terus Bu Irma bilang Anda yang sampah berarti, abis itu Faisal langsung mau membantah apa yang dibilang sama Bu Irma itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pertama, Faisal adalah salah satu orang yang benci Jokowi juga. Saya juga gak tahu apa sebabnya, yang jelas dia selalu saja menyerang Pak Jokowi. Orang ini juga hampir kayak Mbah Amin yang ngomongnya gak jelas banget. Kemarin saat pemilu dia mendukung Anies Baswedan, sudah tahu gak mendukung Pak Prabowo, ingat lu tuh gak dukung Pak Prabowo. Setelah Pak Prabowo jadi presiden ngapain lu nyuruh-nyuruh bersih-bersih sampah? Yang bikin sampah dan jadi sampah itu lupa sampah. Apa yang udah lu berikan kepada negara Indonesia ini? Yang ada lu cuma mencaci memaki dan bikin onar terus-menerus, yang ada tuh otak lu yang isinya sampah, partai lu juga sampah, yang lu dukung juga sampah, ideologi lu juga ideologi sampah. Gak usah marah dong ya, ini kan bahasa yang lu anggap umum di media sosial. Lu tahu enggak, kalau lu pergi kemana-mana harusnya pakai pesawat atau helikopter saja sana. Yang bangun tol ribuan kilometer dan elu ngerasain kemudahannya, terus emang elu ngebantu saat Pak Jokowi bekerja keras ngebangun tol itu? Yang ada elu cuma mencari-cari kesalahan aja. Asli emosi gua anjing. Elu ngebantu kagak? Saat Pak Jokowi membangun 61 bendungan dan waduk buat irigasi warga? Lu ngebantu kagak? Terus lu kemana saat Pak Jokowi membangun 366.000 kilometer jalan desa? Woi sampah! Otak lu tuh yang kudu dibersihin, dimasukin ke mesin cuci yang gede yang muternya super kenceng bisa bersih, tapi kayaknya otak lu walaupun udah dicuci 7 kali bahkan mungkin dicampur dengan debu pun otak lu gak bakalan bisa bersih. Sampah di otak lu udah terlalu akut kayaknya. Ingat pas sampah. Lu tuh pendatang, tinggal nikmati aja hidup di Indonesia ini, lagian lu gak bisa berbuat apapun di negeri ini, yang lu bisa cuma nyalahin orang-orang aja, seakan-akan lu tuh orang yang paling benar, orang yang paling pinter, orang yang paling hebat, begitukah? Kalau emang begitu gua berani bilang, lu orang paling goblok, tolol, dungu, dan lain-lain lah pokoknya. Anjing sialan, gua jadi emosi beneran ini. Lu kira Pak Prabowo orang goblok? Pak Prabowo orang yang gak punya pengalaman? Sanat jidat lu nyuruh-nyuruh ngeganti menteri-menterinya. Gua mau sebut nama dia jadi bakul sampah aja, biar keren. Oke pemirsa, kita juluki Faisal Yaman ini sebagai bakul sampah aja. Si bakul sampah ini, mengklarifikasi langsung dan meminta waktu sebentar padahal lama juga dia ngomong. Dia bilang, ya Anda jangan emosi ketika saya bilang Jokowi sampah. Kan itu sudah bahasa umum di media sosial, oke, lu bilang bahasa sampah adalah bahasa umum,
Ayo kita umumkan sekalian buat bakul sampah ini memang segala apa yang ada di dirinya sampah semua. Enak gak lu dibilang sampah langsung di depan muka lu? Gak enak kan? Kalau merasa gak enak ya gak usah bilang kalau Pak Jokowi itu sampah, lu sendiri dibilang sampah sama Bu Irma langsung gak terima. Langsung melakukan pembelaan, alah sampah seperti elu itu emang kayaknya gak bisa didaur ulang juga. Masih mending sampah yang dibuang di TPA-TPA itu bisa didaur ulang lagi. Sampah kayak elu tuh kayaknya paling cocok dibuang ke laut aja. Elu tuh aneh, lu komentari keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan bahasa elu yang bilang sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat, memang ada sampah di kabinet Prabowo, itu lu ngasih contoh Menteri Kelautan, lu tahu gak sih siapa Menteri Kelautan dan dari partai apa dia? Dia itu orang PAN, loyalis Prabowo tulen. Lu mau membenturkan PAN sama Pak Jokowi kah? Kalau mau ngomong baca-baca dulu. Jangan asal jeplak. Kelihatan banget otaknya penuh sampah lu. Terus bahasa lu yang mengatakan kalau akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial. Hello. Yang gak ngomongin jelek tentang hubungan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu lebih banyak. Apa lu lagi bilang kalau mereka akalnya gak ada yang sehat kah? Gila nih orang, nyadar woi. Nyadar. Yang akalnya penuh sampah itu elu. Sampah yang ada di otak elu tuh sampah yang gak guna blas, dan gak ada manfaatnya blas. Ini orang kelihatan banget kalau cuma bisanya ngomong doang, ngomongnya gak pakai data lagi. Terus Mbah Karnia Ilyas juga, ngapain orang kayak begini diundang? Gak ada mutunya blas, otaknya penuh sampah doang, atau memang orang-orang yang begini adalah kesukaannya Bang Karnia Ilyas. Halah malah jadi sampah semuanya nanti. Nih gua mau ngasih saran buat bakul sampah ini, lu tuh udah enak hidup di Indonesia, kalau lu diusir dari negara ini emang lu bisa hidup di negara lu sendiri sana? Di negara lu itu gua jamin lu gak bakalan bisa hidup seenak di Indonesia ini, negara paling bebas sedunia. Gak ada negara sebebas Indonesia, ngomong tanpa data pun gak ada tindakan belas dari penegak hukum. Kalau lu berani berkicau kayak gini di negara elu sono, gua yakin lu udah masuk ke penjara bawah tanah. Terus buat elu bakul sampah, elu kalau mau ngomong embok ya belajar dulu, elu bilang gini, saya tiba bulan ini puasa ngomongin pemerintahan dan menunggu hasil 100 hari kerja Pak Prabowo, gua kasih saran ke elu, kalau puasa ya pakai buka puasa juga, jangan lu puasa pati gini, gak bakalan kuat lu. Yang ada malah gak cuma perut lu yang kosong, otak elu juga ikut habis isinya, mending kalau udah kosong diisi dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat, lah elu, udah puasa tiba bulan, otak elu malah lu isi dengan sampah doang. Udah ah, gua malah jadi marah-marah sendiri gak jelas. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.